Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kemudian halaman 31 kitab Perukunan Mufti Jamaluddin. Adapun makrifah kita kepada segala pasuruh Allah Ta'ala, maka iktikadkan di dalam hati kita dengan iktikad yang putus bahwasanya segala nabi yang jadi pasuruh Allah Ta'ala itu sebenarnya adalah mereka manusia laki-laki yang merdeka. Bukan mereka itu malaikat, dan bukan mereka itu jin, dan bukan mereka itu hamba orang. Itu juga kan? Iya. Nah, kemudian adapun makrifah kita kepada segala pasuruh Allah Ta'ala. Pasuruh Allah itu namanya Rasul. Lah, ngarannya Rasul. Ada namanya Arkanur Risalah, rukun kerasulan. Arkanur Risalah itu yang pertama ada namanya Al-Mursil. Al-Mursil itu artinya orang yang mengutus. Siapa Al-Mursil? Wa huwallahu ta'ala, yaitu Allah Ta'ala. Nah, jadi Allah Ta'ala itu disebut namanya Al-Mursil. Jadi Allah itu mursil. Mursil itu orang yang mengutus, orang yang melantik, orang yang mengangkat seseorang itu jadi nabi, jadi rasul. Jadi satu al-mursil. Al-mursil itu artinya Allah. Yang kedua, arkanur risalah itu yang kedua ada namanya al-mursal. Al-mursal. Mursal itu orang yang diutus. Nah, mursal inilah yang disebut namanya rasul. Jadi rasul itu wajan faulun bimakna isim maf'ulun, isim maf'ul. Artinya rasul bimakna mursal, orang yang diutus. Ya, Nabi Adam sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah disebut rasul, disebut mursal. Oleh karena itu ada istilah takzimul rasul, itu takzimul mursil, ya kah? Takzibur rasul itu takzimul mursil, membenarkan, membesarkan seorang nabi, seorang rasul, itu hakikatnya sama membesarkan orang yang mengutus. Ya kan? Berarti orang yang mendustakan seorang rasul sama hakikatnya mendustakan orang yang mengutus. Nah, jadi sama itu. Jadi rasul itu adalah orang yang diutus Allah, pilihan Allah. Jadi menghina akan Rasul sama menghina akan Allah, ya kah? Mencintai Rasul sama mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dua. Yang ketiga ada namanya al-mursal bihi. Mursal bih. Mursal bih itu apa? Mursal bih itu adalah Al-Quran, Al-Kitab, Tauratnya, Jaburnya, Injilnya. Nah, inya seorang dapat kitab atau inya maumpati kitab Nabi terdahulu, yang kayak Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu seorang nabi, seorang rasul. Apa kitabnya? Oh, inya maumpati kitab Taurat Nabiullah Musa. Berarti kan ada juga kitab ngarannya. Jadi kadang mau ada diisi syariat undang-undangnya. Nah, sekalipun kada dapat kitab gitu, nah
Cuma inya tetap disuruh menyampaikan. Yang mana disampaikan? Mursal bihnya nang mana? Taurat. Sekalipun Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Adapun Nabi Yusha bin Nun, seorang nabi, seorang rasul, apa yang disampaikan? Taurat. Nah, sama itu. Kada mau kada berkitab. Kada mau kada berkitab. Itu tuh jar guru bahari munyakawa bebacaan baca ramah itu berkitab. Ada mursal bihnya, jangan mun kada berkitab tuh ya nang kisah palo ya tak. Mahayatau aja orang mengaradau, mengarampot, menghabiskan sejam. Kemana-mana kah ceramahnya? Nah, itu bujur juga ada ngarannya al-mursal bihnya ada. 3 sudah ya Allah, 3 sudah. Kemudian yang keempat ada namanya mursal ma'ahu. Mursal ma'ahu itu apa? Adalah Sayyidina Jibril alaihissalam. Kada mau kada Jibril namus di orang beri. Namus tuh iya Sayyidina Jibril. Karena Nabi Rasul itu ada Jibrilnya, utusan Tuhan, nang tukang bawa wahyu, nang mendatangi Nabi dengan Rasul. Itu wasilah antara Allah dengan Nabi. Itu di tengah-tengah ada namanya malaikat Sayyidina Jibril. Jibril itu namanya mursal ma'ahu namanya. Berapa sudah? Mursal bih, mursal ma'ahu. Ya Allah. Nah, yang terakhir, yang kelima ada namanya mursal ilaihim. Apa mursal ilaihim? Adalah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi Nabi kita Muhammad. Yang hebat tuh Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad ini diutus rahmatan lil alamin, kafatan linnas. Beda dengan nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad. Itu mereka diutus untuk kaumnya, untuk benuanya, ya kah? Inta diutus untuk satu kaum. Nah, itu di kitab itu. Nah, jadi ada namanya mursal ilaihim ngarannya, umatnya gitu. Nah, ada orangnya yang didakwahi itu ada nang orang didakwahi. Nah, berarti arkanur risalah khamsatun. Rukun kerasulan itu ada 5. Al-mursil wahwa Allah, orang yang mengutus. Yang kedua al-mursal. Siapa al-mursal? Itu Nabi Adam sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulnya. Kemudian yang ketiga al-mursal bih. Mursal bih itu adalah Al-Qur'an, Taurat, Jabur, Injil dan kitab-kitab lain, suhuf-suhuf lain. Seandainya ada nabi kada punya kitab, inya mau umpati nabi yang terdahulu kitabnya. Kada mau kada berkitab. Ya Allah, kada mau kada berkitab. Kada mau kada ada mursal bih. Kemudian ada mursal ma'ahu. Siapa mursal ma'ahu? Adalah Sayyidina Jibrilnya. Ada malaikatnya, ada Jibrilnya, ada namusnya. Kada mau kada ada Jibril. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada ngarannya al-mursal ilaihim. Siapa mursal ilaihim? Kita nih. Kita nih mursal ilaihim. Nah, berarti nabi itu bagi kita nikmat. Guru itu bagi kita nikmat. Jadi punya Allah itulah mendatangkan satu kampung, satu benua, ada orang alim. Cara mensyukuri nikmat tuh datangi sidin, umpat duduk mengaji lawan sidin, ya kan? Itu cara mensyukuri ada orang alim di benua situ. Jangan sampai sidin mati hanya habis status, potongan ceramah sidin, betulisan di bawah menyesal ji aku kada mengaji ya. Waktu sidin hidup kemana? Nah, jadi oleh karena itu dirinya ulama, dirinya nabi, dirinya rasul adalah nikmat bagi kita. Karena mereka itu pendulangan. Karena ilmu itu intan. Jadi martapura kuta intan. Intan hakiki adalah ilmu yang kita belajar di Darussalam tuh nah. Ya Allah. Nah, itu tak. Jadi membawa kitab, membawa pulpen itu membawa alat pendulangan. Itu alat membawa pendulangan. Itu nang hakikat nang intan tak, itu tak. Hakikat intan tak itu tak.
Nah, jadi sekali lagi, mudahan kita dapat ilmu ini, mudahan hati merasa sugih. Ya Allah, merasa sugih. Wa wajadaka dhallam fahada wa wajadaka ailam faagna. Apa yang maulah menyugihakan kita? Yang maulah menyugihakan kita adalah ilmu. Al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih bagus daripada harta. Kita jangan beranggapan sugih itu dengan banyak duit. Ternyata hakikat sugih itu adalah di dada ini kada karing, ya kah? Kada surut daripada ilmu agama. Mudahan berisi ilmu agama. Amin ya Allah. Jangan dumpit aja berisi duit. Mudahan hati berisi ilmu. Jangan kolam aja berisi banyu. Jangan pada ringan aja berisi beras. Mudahan di hati kita ada ilmu agama. Itu nang menyugihakan hati kita. Sekalipun hidup sederhana, cuma ada ilmu kita di dada, insya Allah rasa sugih aja. Rasa sugih aja. Rasa sugih aja. Nah, dia kata. Nah, jadi kita nih untung ada biisi nabi, biisi sahabat, tabiin, tabiut tabiin, sampai ulama-ulama sekarang, pawaris-pawaris nabi. Mereka kada mewarisi dinar, kada mewarisi dirham, tapi mereka mewarisi ilmu agama. Mudahan kita mengambil warisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada warisan Karun tah, kada warisan Fir'aun tah. Ya Allah, mal, jah, bukan dilarang berduit, bukan dilarang berpangkat. Cuma hati-hati dengan duit, hati-hati dengan pangkat. Mun kada ada ilmunya, bahaya si pangkat toh. Mun kada ada ilmunya, ilmu agama lah, bahaya duit itu bahaya. Bahaya duit itu bahaya. Dinta. Nah, sudah. Jadi alhasil kita ya percaya adanya Rasul, utusan. Sambungannya maka iktikadkan di dalam hati kita dengan iktikad yang putus itu artinya jazam itu artinya 100%, itu namanya putus, namanya qatak itu ya jazam, ya kah? Keyakinan itu 100%. Jangan ada zon, jangan ada syak, jangan ada waham, jangan ada jahil. Punya yakin, bujur-bujur yakin bahwasanya segala nabi yang jadi pesuruh Allah Ta'ala itu sebenarnya adalah mereka manusia, garisi manusia, laki-laki, garisi laki-laki, ya kan? Basyarun zakarun, yang merdika tuh hurun. Basyarun zakarun hurun. Itulah seorang nabi, seorang rasul, seorang manusia, jenisnya laki-laki dan orangnya merdeka. Berarti mafhum muhalafah sambungannya, bukan mereka itu nabi rasul, yaitu malah malaikat. Jadi malaikat bukan nabi, malaikat bukan rasul, dan bukan mereka itu jin. Jin pun bukan nabi, jin itu bukan rasul. Karena kedua jin dengan malaikat ini termasuk makhluk halus. Makhluk halus. Berarti kita makhluk ganal lah. Makhluk kasar aja lah. Kasar ternyata kelihatan, halus itu kada kelihatan. Kayak angin ini kan termasuk jirim halus. Ya kalau dinta jirmun latif, saking kelalatipan, saking kelelembutan, saking kehalusan, sampai mata kada melihat. Kita adalah melihat angin, dan melihat kalau angin
percayalah ada angin. Pinta munya kada percaya di malaikat terlalu banget lawan hantu percaya ha buktinya kada uni bakameh ya kala pinta tengah malam menggerak bini ding 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 ya jenang bini apakah gini bakameh jenang bini besunat biasa bujur juga penakutan hidup nah itu pian sulah terdengar mati ditaguk hantu dedala nah inya nang takutan di kita buntung inya takutan di jar arwah kai jar mun ada jar hantu betampai di ucapi sama ini kada supan kamu hai kam toh betampai lawan aku nang bungas neh gitu menyawani ya ucap gitu. Jadi nabi itu manusia bukan malaikat, bukan jin, karena mereka itu makhluk halus. Munya kita lah bebecaan urangnya kadede bisa bukahan kita. Ya kalah, nah renta. Jadi kada kawa, jadi kada kawa tuh nabi, malaikat tuh jadi nabi, kemudian jin tuh jadi nabi, kada kawa. Yang kedua pulang alasannya. Yang kedua, malaikat itu kada makan, kada minum. Di mapa kita hendak mutabaah ya kalah wal malakul ladzi bila abi wa la aqlala syurba wala naumalahum. Malaikat tuh ada bapak ada mama berarti kada kawin jakanya kawin ada bapak mama ya kalah dan malaikat itu kada makan kada minum dan kada guring. Di mapa kita belajar adab makan, kayak apa kita adab minum, kayak apa adab bakameh ke WC, kayak apa adab berumah tangga. Kada tahu kita apa nabinya malaikat. Kita kada apa? Jadi anu kada cocok, kada pas. Oleh karena itu syarat orang yang jadi nabi dan rasul orangnya basyarun, manusia. Jin pun kada kawa juga. Sekalipun jin itu mukallaf, kalau malaikat kada mukallaf. Cuma sama-sama inya kada kelihatan. Dan bukan mereka itu hamba orang. Kalau kita tambah dan bukan perempuan. Iyalah. Tadi ada kalau laki-laki. Jadi seorang nabi, seorang rasul itu harus laki-laki. Jadi kadeda nabi itulah nano binian kadeda. Beda. Nah kalau wali ada buntungai. Wali ada. Jadi di Quran tuh nah yang Allah cerita akan perempuan-perempuan yang bagus-bagus di dalam Al-Qur'an itu adalah perempuan wali Allah Ta'ala kayak Maryam. Jadi Maryam itu adalah wali Allah Ta'ala. Jangan dipadakan Maryam itu nabi ya. Ini umpamalah bebinian jadi nabi ada kendala tuh ada. Nah nyata dulu satu ketika Jibril turun membawa wahyu, bulik Jibril. Kenapa bulik Jibril? Datang bulan. Nabinya haid. Kan jadi kan kendala kalau ngarannya tak kendala gitu tak. Yang kedua bebinian ini kan ngalih kalau jadi imam lalakian ngalih ada beberapa perkara lah mengapa itu patut laki-laki itu sama itu. Film tuh lah kayak apa aja nang rame itu jagawannya laki-laki. Film apa aja sinetronnya apa kayaknya munya mau bebinian jagawannya ramai juga. Cuma kada kayak laki-laki lain model kayak ngarankeun film lah. Nah itu rasa lucu lalakian kalah gitu nah. Jadi lalakian tak nang jadi nabi jadi rasul tak lalakian kayak apa jadi imam kan jadi imam tuh imam lalaki imam bini-bini lalakian
Kalau bebinian jadi imam bebinian silahkan. Kalau bebinian jadi imam bebinian plus laki-laki kada kawa, tidak boleh. Nah, jadi lalakian dan inya bukan hamba sahaya. Nah, inilah diantara ulama berpendapat bahwasanya Luqmanul Hakim itu adalah seorang wali. Seorang wali. Nya ada yang memadahkan ulama, ada yang kalau orang alim nyata sudah. Ada yang memadahkan wali, ada yang memadahkan nabi. Kalau rasul kada. Rasul kada. Buktinya kan ketika Nabi Daud alaihissalam diangkat jadi nabi, diangkat jadi rasul, nabi apa nabi bukan nabi lah tadi leh Luqmanul Hakim tadi. Luqmanul Hakim sidin tarkud daras kada mengajar. Ujar sidin kita datangi Daud alaihissalam. Kita belajar sama Nabi Daud. Itu luar biasa tuh. Luqmanul Hakim tuh nah. Ada nabi, ada rasul. Kita kasih tuan aja belajaran. Dinta kada menyaingi lah. Kita kasih itu aja belajaran. Jadi itu adabnya Luqmanul Hakim. Nah, jadi Luqmanul Hakim itu apakah sidin nabi? Kalau rasul nyata kada dulu. Ya kan? Apakah nabi? Apakah wali? Apakah alim? Kalau alim nyata. Nah, cuma ulama banyak berpendapat Luqmanul Hakim adalah waliyun. Nah, beda dengan Nabi Khidir. Kalau Nabi Khidir tuh ada yang memadahkan rasul, ada yang memadahkan nabi, ada yang memadahkan wali. Kalau alim nyata sudah ada yang memadahkan wali. Nah, kebanyakan ulama Khidir itu adalah nabi. Khairul umur awsatuha. Jadi model sama Khidir dulu. Ada yang memadahkan wali, ada yang memadahkan nabi, ada yang memadahkan rasul. Yang di tengah-tengah nabi, ya Nabi Khidir. Ya Allah, Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu ada yang memadahkan nabi. Kalau rasul kada dulu. Nah, kemudian ada yang memadahkan wali. Kemudian ada yang memadahkan orang alim. Kalau alim nyata ya Allah. Nah, orang banyak memadahkan Luqmanul Hakim itu adalah waliyun min auliyaillah. Berarti dalil kita boleh aja membaca manakib, di antaranya Luqmanul Hakim, Maryam. Jadi Allah pun membaca manakib wali. Boleh dalil membaca manakib. Nah, sama itu. Mengapa guru Luqmanul Hakim? Karena riwayat Luqmanul Hakim itu adalah budak. Jadi itu budak. Jadi ada seseorang melihat orang banyak majelisnya, banyak orang mengaji, umpat juga duduk nih. Mun kada salah jar nabiyun min nabiyun daripada nabi Bani Israel. Duduk itu rasa suapin nanduk nih. Orang ini suah melihat di mana yuk? Tontong belajaran bulikan yang orang ini bertinggal. Ulun empat betakon lawan pian. Nggih. Ulun ini rasa suah melihat pian di mana? Rasa suah pian mengembala kambing. Jadi ujar Luqmanul Hakim, betul, aku adalah pengembala kambing, bakas budak Pulan bin Pulan. Nah, berarti dalil Luqmanul Hakim ini adalah budak. Sedangkan budak kada mau jadi nabi. Mudahan paham. Salah paham. Sama itu. Karena budak itu kan hina lah. Adapun seorang rasul itu harus pilihan. Laqad ja'akum rasulun min ampasikum. Satu riwayat, satu kiraat. Cuma ampusikum pang. Ya kalau nang di Quran entah. Cuma ada riwayat ampasikum. Ampas itu isim tabdil, artinya paling bagus, napisah, paling berharga, paling al-mukhtar. Nabi Muhammad tuh nang dipilih minal khiyar. Al-Mustafa, mispat itu saringan
sofa tuh bersih, disaring. Itulah para nabi, para rasul. Rupanya langkar-langkar, suaranya bagus-bagus. Kadada sesuatu di diri fisik nabi itu yang maulah tampir, maulah lari orang berjauh itu kadada. Pilihan, Pak. Akhlaknya pilihan, khalqan wa khuluqan. Jadi mun ada orang kada katuju lawan rasul, itu bukan salah dari dirinya rasul. Diri rasul itu fisiknya, akhlaknya kadada nang kada bagusnya. Mun ada nang kada katuju lawan nabi rasul, itu hatinya, hati Abu Jahalnya. Ya Allah, sing wadah itu sing nyamanan, wadah itu dipadahkan pahit, muntungmu bukan wadah disalahkan, hatimu bukan di diri Nabi kita Muhammad. Dinta, ini pilihan ini. Allah kada mungkin lah beberang, tahukah beberang? Lain berang-berang. Beberang mak milih nabi, memilih rasul, kada mungkin beberang. Kita hanya mencari bini 3J, dijujur, dijudu. Ta'aruf dulu, cek dan recek dulu. Anak siapa, orangnya kayak apa, ya Allah, rupanya kayak apa. Lihat gambarnya dulu. Gitu. Kedua ini menukar kucing dalam karung. Kada beberang gitu, nak kada beberang. Tuh mencari laki, tuh mencari bini. Kok masa Tuhan memilih nabi kada ngaruan? Mudahan paham. Nah, sama itu. Jadi alhasil nabi rasul itu adalah manusia nang sempurna. Inya laki-laki. Inya orang merdeka, inya orang mulia. Nah, sama itu. Nah, sudah. Kemudian sambungannya. Maka pertama daripada mereka itu adalah Nabiullah Adam alaihis salam. Jadi permulaan nabi adalah Nabi Adam alaihis salam. Dia tuh kita. Oh, berarti kita ini keturunan nabi untungnya. Nabi Adam. Ya Allah, nah itu. Dan kesudahan daripada mereka itu berarti penutup lah. Penutup adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kan ujar Nabi, la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelah aku. Kalau kan ada orang aku nabi, Nabi Udin ya. Umpamanya Udin bang pembanyaknya ngaran. Ya Allah, dada buntungnya. Dada lagi nabi setelah nabi ke dada. Mun ada orang mengaku nabi berarti nabi palsu. Nang kaya Musailamah al-Kadzdzab. Asalnya Musailamah ar-Rahman. Gara-gara mengaku nabi, mutanabi namanya, nabi palsu namanya, ditasanu namanya, maka disebut orang rahmannya hilang, diandapi al-Kadzdzab. Artinya Musailamah pendusta. Jadi hati-hati Nabi kita tuh terakhir sudah penutup, sudah Nabi kita penutup berapa tuh jumlahnya, ada nang menghinggakan, cuma nang bagus tuh jangan dihinggakan supaya jangan mengurang Nabi atau jangan menambah nang bukan Nabi jadi Nabi. Ya Allah, ada yang memadahkan menghinggakan di kitab itu jumlah Nabi adalah 124.000. Sakati 2 laksa 4.000. Sakati 2 laksa, sakati 2 laksa 4.000. 124.000. Sebilang sahabat-sahabat Nabi, laki-laki bini-bini yang umpat haji wadok. Ada riwayat sama itu. Gitu. Jadi ada yang memandangkan berapakah jumlah sahabat Nabi, dinta 100-an tuh 100.000 tuh nyata. Cuma ada riwayat 124.000 ketika ada riwayat ketika Nabi kita haji wadha. Haji wadha tuh sahabat turunan sebenarnya, lalaki bebinian kakanakan pada-padanya berhaji.
Cinta. Mengapa disebut haji wadha? Karena setelah itu Nabi kita meninggal. Wada itu perpisahan, disebut haji wadha namanya. Lain tawaf wada, itu tawaf perpisahan. Nah, itu ada lagi yang berpendapat lagi jumlah rasul. Tadi nabi lah, nabi, rasul bilang. Kalau nabi itu dapat wahyu, cuma kada disuruh menyampaikan. Gitu. Jadi ada orang tuh makam nabi itu ada. Ada orangnya alim bener. Kepahumaan dia orangnya. Ketoko dia orangnya, padahal orangnya master. Gitu. Nah, ada makam rasul tablik menyampaikan nek. Gitu. Ini bisa masyhur orang nek. Bisa masyhurnya. Nya kan bisi murid tuh yang mula masyhur. Ya Allah. Gitu. Nah, jadi berapa? Ada yang menghinggakan adalah 313. Ya Allah. Cuma yang wajib kita ketahui 25. Ulul azmi 5. Yang paling afdal, yang paling mulia 1 adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 124.000 ditampi-tampi menjadi 313, ditampi-tampi menjadi 25, ditampi-tampi menjadi 5, ditampi-tampi menjadi 1 adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ampunnya? Kita, umatnya Nabi kita Muhammad. Oh, alhamdulillah, bersyukur kita. Surga tuh haram dimasuki oleh umat-umat terdahulu, kecuali nang berdahulu adalah umatnya Nabi kita Muhammad. Ada nang mahinggakan, nang bagus tuh kada dihinggakan pang. Ketakutan tadi jar, kalau kau nang kada nabi terbuat jadi nabi, atau orang tuh nabi lalu tertinggal, bujur juga. Nah, kemudian pulang sambungannya nah, disuruhkan oleh Allah Ta'ala mereka itu kepada jin dan manusia. Nah, berarti dalil menunjukkan jin dan manusia adalah mukallaf. Oleh karena itu di Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu di Quran ada surah jin. Di Mekah ada masjid jin. Ya kah? Ada masjid jin, ada surah jin. Memang ada jin tuh nang beiman, ada nang beiman jin taknya mukallaf juga nya. Mukallaf juga nya di wajib juga nya sembahyang, puasa wajibnya. Cuma kita kada melihat tadi teh. Kada melihat itu nah, kada melihat kita. Nah, kemudian pulang sambungannya. Mengajari agama Islam. Nah, garisi mengajari itu, mengajari agama Islam, mengajari itu. Inilah hadis Nabi, innama buistu mu'aliman. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus jadi Nabi mu'aliman, mengajar. Nah, itu mengajar. Kita nih bu untungnya disuruh juga mengajar. Nang nyata dulu melajari anak bini, dalilnya di Quran. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Tafsir Sayyidina Ali, allimuhum wa addibuhum. Allimuhum wa addibuhum. Lajari mereka, lajari akhlak mereka. Ilmunya, akhlaknya, irsyadnya, tarbiyahnya. Gitu. Berarti kita nih mengajar ya, berarti cuma mengajar di rumah kita, di rumah kita. Kita nih kepingin lah, gitu. Mudahan mahayal nah, mahayal nang bagus juga bang. Pian tenang, barang seminggu sekali. Yang Allah ada tuh malam apa pian kosong. Jangan malam ahad, dong. Kita pintar sedikit. Yeah. Jadi entah malam apa, nang kosong tadi teh, malam apa, berangai antara maghrib isya, kumpuli anak, kumpuli anu bini sarumahan. Ya Allah, berangai baca apa hendak kan pian, suruh anak pian, minta
Inya tuh nah tamat pesantren sudah anu dipakai. Paham? Hadis Bukhari kah dibacanya? Ihya kah? Kok kada tahan ihya berat. Kada dibujur dan ulun kada bagagayaan. Biar beberapa hadis sisanya mengupi ya lagi. Kada tuh bujur itu berkesan karena anak tuh sampai ke ganal kayaknya berkesan. Lawan kuitannya kayak itu menghidupakan antara maghrib lawan isya. 3 anak suruh berarti 3 begilir ini membaca. Abah mamanya unggut-unggut aja sambil tegureng. Kadang ini bujur anu belajar mahayal barang deh lah. Ya Allah kita tak melukis saja kada bisa kayak pak anak membordir. Lukis dulu nyar bordir. Ya Allah anu orang-orang tukang tuh apa ngarannya anu gambarnya tuh apa? Arsitektur. Nah, apa itu arsitek? Nah, kada mau kada di arsiteknya. Hayal dulu kita. Mudah hayal nih jadi kenyataan. Nah, tergambar di sini nah. Ada niatan di hati. Barang malam apa kata di jur ulan kosong. Kita tak kumpuli anak bini tenang apakah dibaca tak? Ya kah? Ya apakah dibaca tak? Kita tak. Anak dalail kah ada bapak juga dalail kah burdah kayak Allah. Nah, itu kitab juga ya Allah. Nah, itu bagus banget tak? Itu tuh kepingin tak? Kepingin. Apalagi kita tuha itu nah. Anak belainan sudah. Terkadang kekanakan nih, kada tajingok-jingok kuitan. Pak ulah akan kegiatan tajingok kam. Terpaksa tajingok rasanya. Jadi kena cucu terkumpulan, langkar. Bermakanan kena. Barang nasi goreng, bakso, mie ayam, lakatan. Terserah aja ya kalau ada nih bujuran nih. Tuha kena tuha, anak ganal-ganal kena. Ya kalau kayak apa caranya supaya rakat seberataan? Ada akan seminggu sekali. Biar orang sahih Bukhari ya dibaca. Itu tak terus gitu nah. Ya Allah, berapa ikong anak sekolah dipakai. Kita banyak SPP-nya sudah bayar jangan jadi hitung. Kada memalarakan kada lawan anak seorang juga loh toh. Nah, mudahan kita sama itu. Nah, pagarang innama buistu mu'alliman, hanya saja aku diutus jeung Nabi mu'alliman ma'ajar. Nah, itu sekalipun anak kita kada guru, sekalipun inya berdagang aja kepahumaan aja, cuma inya bisa juga kalau fi'il ya Allah. Bisa aja kalau membaca Quran Allah. Apalagi kitab-kitab ini banyak beberis untung Kitab-kitab ini banyak beberis. Mengapa kita beberis? Orang cari duit. Kita cari baris. Almarhum Ustadz Pak Abrar sidin senang kitab tuh jangan bebaris karena mematihi nahu aja sidin, karena mematihi sorob aja sidin. Cuma kita wayah ini mencari nang bebaris supaya kada berpikir nahu. Wah ini zamannya nyaman sudah sampai kitab aja dijamani orang tuh gin kuliah aja mengaji, kuliah aja mutalaah, kemudian tersinggung pundukannya. Apalagi beberis sudah dileta. Nah kemudian pulang sambungannya nih. Apa pulang? Dan mengisahkan Allah Ta'ala, mengisahkan Allah Ta'ala. Itu imbah ain tuh kayaknya ada hamzah kayaknya. Mengasakan Allah Ta'ala. Ilmu apa itu? Ilmu tauhid, dan mengajari hukum syara, hukum agama, daripada nang fardu, daripada nang sunat, nang halal dan haram, dan makruh dan mubah, dan sah dan batil. Ilmu apa itu tak? Ilmu fiqih, termasuk juga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf masuk. Tasawuf masuk. Karena kan haram itu kan ada haram zahir, ada haram batin. Haram zahir minuman, maubat, berzina, itu haram zahir. Haram batin riya, ujub, hasad, sombong,
itu fikih juga, cuma fikih batin. Kita bahkan seberataan fikih sama ini. Fikih itu disebut ilmu fikih. Kalau kita arti fikih secara umum, fikih itu artinya din, ilmu agama. Nah, fikih itu pecah dua, ada fikih akbar, ada fikih asgar. Fikih akbar itu adalah ilmu tauhid. Itu fikih akbar, fikih besar. Kemudian ada namanya fikih asgar, fikih kecil. Nah, fikih asgar itu pecah dua. Ada fikih asgar zahir, ada fikih asgar batin. Fikih asgar zahir adalah ilmu fikih. Belajar berwudu, belajar mandi junub, tayamum, sembahyang. Itu fikih asgar zahir. Nah, ada fikih asgar batin. Itulah disebut ilmu tasawuf. Berarti kita buat aja tasawuf di sini. Dan mengajari hal ahwal hari kiamat. Ya Allah, tanda-tanda kiamat. Nah, kita belajar Sahih Muslim itu ada namanya Kitabul Iman. Di situ ada beberapa perkara Nabi bercerita tentang hari kiamat. Itu tuh Nabi Muhammad dipadahkan orang tukang ramal, kahin, paranormal, menceritakan sesuatu masa akan datang. Nabi bukan syair, tukang syair. Nabi Muhammad bukan tukang sahir, tukang sihir. Nabi Muhammad bukan kahin, tukang paranormal. Nabi Muhammad itu seorang rasul, seorang nabi. Nah, nang mulia luar biasa. Nah, kemudian pulang dan wajib pula kita iktikadkan bahwa sekalian mereka itu bersifat dengan benar. Apa bahasa Arabnya? Sidik, tulisi sidik, benar. Pada tiap-tiap kabarkan mereka itu daripada Allah Ta'ala. Nah, berarti dalil menunjukkan perkataan Nabi kadadanang dustanya. Dadanang dustanya. Nang dusta tuh hati kita kada percaya. Dusta itu akal kita tak salah memaham hadis Nabi. Gitu. Nabi tidak berdusta. Ini kita nih sasar akhir zaman nih nah. Ya kah semakin canggih mesin alat apa ngarannya orang weh ini sains apa? Hah? Sains. Nah, ada isnya sains. Itu sama itu tuh. Jadi terbukti pandir Nabi itu terbukti. Ulun kalumpanan ada hadis Nabi, ujar Nabi pintu surga tuh kanal. Itu dari Mekah ke benua anu, ke negeri anu, atau dari Mekah ke benua anu. Belum ada Google Map, belum ada. Ternyata sekarang diukur jaraknya sama. Masya Allah, sadaqah Rasulullah. Jaraknya sama. Kali Nabi kan mau ulah atau ujar Nabi pintu surga tuh benar-benar. Kemudian kita masuk surga. Insya Allah kada berjajal kata tindih kada. Guna banget pintu surga tuh. Seapa mulai kota Mekah tuh nah sampai ke benua anu atau Nabi dari kota Mekah ke benua anu. Ternyata diukur keduanya jaraknya sama. Padahal Google Map kan ada nyata. Kada ada lagi tukang ukur Google Map tuh tidak. Ternyata ukurannya sama. Itu di kitab tuh, masya Allah tabarakallah. Ngintip tuh jurang nang Nabi kita sidik amanah tablik patanah. Sidik tuh ya itu tak. Jadi sebenarnya kebenaran hadis-hadis Nabi Muhammad, apalagi tentang hari kiamat, ya kah? Macangan anu kaina saya ti zamanun ala ummati, macam-macam tuh. Sekarang terbukti sekarang. Nabi Muhammad tuh kada dusta. Yang dusta itu hati kita, akal kita. Nah, gitu. Ada kalau sahabat Nabi, sahabat sakit parut, ujar Nabi minumi madu.
minumi madu sakit banget sakit parut datang pulang Nabi masih berhiraan ya Nabi minumi madu tidak sekali bebanget pulang sakit parutnya datang pulang ke Nabi bebanget Nabi ujian Nabi minumi madu parut desanakmu nang berdusta dinto ujian Nabi menyebut parut desanakmu nang berdusta ternyata imbadi mani madu kali ketiga sekalinya sembuh berarti dalil ubat tuh kada bim salabim paham nah ada nang kalau nang jener kayak kapur itu nang pampim pumpang tuh ada tuh sulap marahnya nya ada proses ada pelawan ada malawani bakteri nya nah itu jadi sama itu ada dosis kayak orang dosis tahu juga di dosis artinya munya masih tambahi dosis oleh karena itu kan ada istilah munya sakit berlanjut jangan pukuli dokter jangan hubungi dokter nyaman dokter menambahi dosis nah, supaya paham itu jadi kurang kada berdusta hatimu nang berdusta muntungmu nang berdusta parutmu nang berdusta utakmu nang berdusta Nabi itu kada berdusta Masya Allah bujur pandir Nabi itu nah sudah nah ini nang kita tuh rami belajar hadis tuh rami belajar hadis tuh rami dinta karena hadis Nabi itu tidak dusta nah kemudian pulang sambungannya apa pulang dan apalagi maha suci mereka daripada dusta dan bersifat mereka dengan kepercayaan garisi pulang napa bahasa Arabnya kepercayaan tuh napa bahasa Arabnya amanah sidik amanah apa arti amanah artinya terpelihara zahir dan batin mereka itu daripada mengerjakan yang ditegahkan dengan tegah haram atau tegah makruh ya kah nah ditata jauh banget Nabi dan maha suci mereka itu daripada khianat pada mengerjakan yang ditegahkan yang dengan tegah haram atau tegah makruh ditegah tak ditegah sama ini seluruh nabi seluruh rasul itu maksum tahu maksum kalau wali mahfuz ya Allah nang kuntu sam'ahu tu alladzi yasma'u bihi ta ai kuntu hafizan ai kuntu asiman jadi nabi itu orangnya maksum itu orang yang terpelihara wali aja mahfuz apalagi seorang nabi jangan inya jadi nabi jadi rasul belum jadi nabi belum jadi rasul pun sudah dijaga Allah jangan sidin balik lagi kekanakan pun sudah dijaga Allah jangan yang haram yang makruh pun jauh jangan yang makruh khilaful aula pun kada tegawe Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad memang sama itu ini orang pilihan nih ini kekasih Allah nih orang yang paling disayangi yang dijaga benar amanah mereka ini dia nang nabi hiri dengki itu kadeda nang nabi nang ria sombong tuh kadeda nang nabi nang berzinah tuh kadeda jangan di kitab tuh nabi mamanya nabi aja kadeda ayo ya Allah saking dijagayakan Tuhan tuh nah dengan berkat kekanakan di parut itu nah jadi mulianya nang bebuhan nabi rasul itu lain kita jadi kalau nabi kalau rasul mereka itu mustahil maha suci tadi maha suci itu ya mustahil mereka tagawi dosa nang makruh aja kada tagawi bahkan kalau kita lihat af'alun nabi itu jar ada bi'tibari zatil fi'li ada bi'tibari aradil fi'li nah kalau memandang bizatil fi'li gawian nabi itu 3 wajib sunat mubah 3 mubah a'radul makan minum kan mubah ya Allah nah ini memandang zatil fi'li
Kalau memandang aradil fi'li, sifat perbuatan, memandang sifatnya, jangan memandang zatnya, jangan memandang makannya, jangan memandang minumnya, jangan memandang guringnya, jangan memandang kawinnya. Yang kita pandang Nabi kita melajari adab makan, yang kita pandang Nabi Muhammad melajari adab minum, adab KWC, adab kawin, kayak ini akhlaknya, kayak ini syariatnya, ada aturan-aturan adab-adabnya. Nah, kita pandang sifat perbuatan dua aja, wajib lawan sunat. Mana mubah? Mubah itu tacabur ke wajib, mubah itu tacabur ke sunat. Innama buistu mualliman, innama buistu li utamima makarimal akhlak, melajari adab makan. Jangan makan kayak kambing, kayak sapi. Bebecaan makan, tangan kanan makan. Mudahan paham. Jauh banget nang haram makruh, jauh benar, jauh benar. Doakan guru nang di muka nih, mudah dijaga akan Allah. Nauzubillah min jalik. Ya Allah, guru, ya Allah, gawian kada bagus. Kaya. Ampih maut bah. Ampih macam menakib. Mudahan dijaga akan Allah. Amin ya Allah. Doakan ulun, mudahan dijaga akan Allah. Badannya dijaga akan Allah, akhlaknya dijaga akan Allah. Doakan ulun mudahan jadi wali. Nita. Ibaratnya itulah kuitan tuh munya sugih nang nyaman siapa? Nahan paham kok. Wa warisa Sulaimanu Daudah Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Kalau nikmatul walid, nikmatul walad, kuitan punya bermobil, anak umpat bermobil, kuitan punya berkendaraan, anak berkendaraan, kuitan punya bersepeda, anak bersepeda, punya guru kita orang wali, orang saleh, kita insya Allah umpat beruntung. Jadi kada salah mendoakan guru tuh, nah mendoakan. Mudahan sidin dijaga akan Allah daripada nang kada bagus gawian-gawian tuh nah. Berisupan malah tangkap polisi guru. Kenapa jadi tangkap polisi? Mengambil duit SPP, menipu orang, jangan. Nauzubillah min jalek. Atau memperkosa memperkosa ayam itik, kada bagus juga didengar. Mudahan dijaga akan, jaga akan ini nabi kada, wali kada, maksum kada, mahfuz kada. Doa akan. Mudahan dijagai Allah berataan. Amin ya Allah. Nah, sedikit lagi. Apalagi dan bersifat dengan menyampaikan. Menyampaikan apa? Tablik, tulisi tablik. Menyampaikan akan tiap-tiap yang disuruh mereka dengan menyampaikan dia kepada segala makhluk di sebelah, dan maha suci mereka daripada menyembunyikan sesuatu yang disuruhkan mereka dengan menyampaikan kepada segala makhluk. Nah, penang kadeda fatanoh. Ternyata memang di kitab tauhid ada di antara ulama yang menjadikan sifat wajib bagi rasul itu ada 3 aja. Sidik, amanah, tablik. Kalau kebanyakan kita di kitab-kitab tauhid 4. Sidik, amanah, tablik, fatanah. Mengapa guru kadeda? Ternyata di dalam tablik itu sifat malzum. Di dalam malzum adalah lazim. Lazimut tablik al-fatanah. Lazim daripada menyampaikan pintar. Ulun 4 batakon. Orang yang menyampaikan ilmu harus apa? Harus pintar. Ada mau bebungulan. Punya bebungulan belikan orang. Apa pahamannya linjar aku kada paham. Ampun maaf jamaah lah, aku ini belajar baca ramah, orang punya belajar di rumah. Harus pintar. Jadi orang yang menyampaikan itu lazim patanah. Jadi seandainya terdapat kitab termasuk Perukunan Jamaluddin, mengapa kada fatanah? Ternyata patanah tacabur di dalam tablik. Mudahan paham. Jangan mengiktirat, ya kah? Jangan mengiktirat orang alim. Kita nyenang kada paham. Mengapa kurang? Bukan kurang. Dasar kayak itu 3 aja.
Memang kitab lain empat, cuma sifat tanah si pintar itu takabur di dalam si tablik menyampaikan tadi. Dan wajib pula kita iktikadkan harus bagi Rasul, berarti sifat jais selagi akan datang. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salihah. Mudahan kita mati husnul khatimah. Al-Fatihah.